Shalom saudara-saudara, apa kabar untuk kita semua? Senang sekali saya bisa menyapa saudara dan saya berdoa saudara semua tetap sehat dan senantiasa bersuka cita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada kalanya kehidupan kita membawa kita pada kondisi yang tidak pernah kita bayangkan. Bukan hanya hal-hal yang membahagiakan, justru seringkali kesulitan atau kesedihan yang kita dapatkan. Entah itu pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan, kondisi ekonomi yang menyulitkan, ataupun sakit penyakit yang menggerogoti badan kita. Saudaraku, jika kehidupan diumpamakan seperti sebuah baterai, seringkali kesulitan-kesulitan hidup telah menghabiskan baterai kehidupan kita, sehingga layaknya handphone, laptop, atau senter yang kehabisan baterai, kita tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Saudara, tetapi jika kita menilik kehidupan Paulus, kita dapat melihat bahwa Paulus memiliki semangat yang menggebu-gebu dan ia senantiasa bersukacita dalam pelayanannya. Hari ini saya rindu membagikan kepada saudara-saudara rahasia sukacita Paulus melewati keadaan tersulitnya. Saudara-saudara, berbanding terbalik dengan isi suratnya kepada jemaat Filipi yang berulang-ulang kali menuliskan kata sukacita, Paulus justru sedang dalam kondisi tersulitnya. Kita tahu dalam pasal 1 bahwa Paulus sedang dipenjara saat itu bukan karena kesalahannya, melainkan karena Injil yang diberitakannya. Jadi pertanyaannya, apa rahasia Paulus sehingga ia tetap dapat bersukacita melewati keadaan yang sulit? Rahasia tersebut ada dalam surat Filipi 2 ayat 5-11. Ayat yang sudah tidak asing bagi kita ini adalah sebuah nyanyian kuno dari orang-orang Kristen yang berjudul Carmen Christi. Bagian ini juga menjadi inti dari surat Paulus yang menyatakan kasih Tuhan yang besar, sehingga ia turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Inilah yang menjadi dasar sukacita kita dan juga dasar kita dalam mengasihi sesama. Saudara-saudara, melalui bagian ini kita tahu bahwa rahasia sukacita Paulus melewati keadaan tersulitnya adalah ingat-ingatan akan Allah yang mengasihinya. Paulus selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus telah meninggalkan kenyamanannya dan turun ke dalam dunia. Terlebih, ia mengambil rupa seorang hamba dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Saudaraku, kalau kita mengingat bagaimana Allah mengasihi kita, saya yakin di luar kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap dapat bersuka cita. Karena kita tahu bahwa yang terbaik telah Allah berikan, yaitu keselamatan jiwa kita dan pemulihan relasi kita dengannya. Saudaraku, tunggu apa lagi? Apakah hari ini kita merasa baterai kehidupan kita telah terkuras habis? Datanglah kepadanya dan terimalah ajakannya. Karena kita tahu ia berkata, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kiranya Allah sumber damai dan sukacita yang akan memberkati kita semua.